Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu,
Selamat kita berjumpa di acara ibadah kita pada hari ini. Saya bersuka cita karena Tuhan sungguh amat baik bagi saya. Tuhan sudah menolong saya sampai hari ini, sudah memberikan saya kesehatan. Pertolongan Tuhan selalu nyata bagi saya. Dan saya harapkan kita semua yang mendengarkan firman ini hari ini juga boleh diberkati oleh Tuhan sama seperti Tuhan sudah memberkati saya. Pada hari ini saya ingin ajak kita belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Dikatakan di sini ada kata jangan takut. Malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria dengan kata jangan takut. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita buka Alkitab ini dengan seksama, lembar demi lembar, ada kata jangan takut ini kurang lebih 360-an. Kata jangan takut. Artinya apa, saudara? Artinya ada setiap hari yang kita lalui, ada kata jangan takut yang diberikan kepada kita. Tapi kita seringkali takut oleh keadaan. Kadang kita takut oleh situasi. Itu hal yang lumrah, saudara. Itu sebagai manusia kita boleh merasakan seperti itu. Tapi pada hari ini firman Allah katakan kepada kita semua, jangan takut. Saudara, dulu beberapa tahun yang lalu banyak orang takut dengan keadaan kehidupannya. Ada orang yang tidak bisa makan, mereka takut. Tidak bisa bayar uang sekolah, dia takut. Dan dia takut dengan nggak bisa kerja, dia takut. Tapi sekarang, saudara, hal itu tidak lagi, saudara. Mereka lebih takut dengan apa, saudara? Yang namanya COVID, saudara. COVID sekarang melanda Indonesia, melanda Jakarta, melanda dunia. Dan semua orang dibikin menjadi takut. Takutnya melebihi seperti dulu, saudara. Kalau dulu orang berpikir, aduh saya nggak bisa kerja. Tapi sekarang nggak kerja pun mereka tidak takut. Dia menjalaninya. Bahkan sekarang orang lebih takut keluar rumah, saudara. Menjalani aktivitas lebih takut karena apa, saudara? Karena ada yang namanya COVID, saudara. Dan memang, saudara, COVID ini suatu virus yang mematikan. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami dengan keadaan keluarga saya yang kena dengan COVID. Dari satu orang di rumah itu, nyebar ke anaknya, nyebar ke saudaranya, di satu rumah, saudara. Akhirnya satu rumah kena COVID, saudara. Dan beberapa minggu yang lalu, ada kawan saya yang saya hargai sekali, saya hormati sekali, kena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Dan membuat seorang yang tadinya saya seorang yang berani, saya pikir biasa sajalah COVID ini. Akhirnya menjadi pikir juga, saudara. Akhirnya saya juga menjadi, waduh, COVID ini lebih bahaya daripada hal-hal yang lain, saudara. Sehingga banyak orang yang meninggal oleh karena COVID ini, saudara. Nah, firman Allah katakan kepada kita pada hari ini, ayo, ada kata jangan takut yang Tuhan sampaikan kepada kita sepanjang tahun ini. Boleh kita khawatir, tapi jangan kita berkelebihan khawatirnya. Karena ada jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca sebagai contoh, saudara, di Matius pasal yang ke-14, Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Di ayat yang ke-16, kalau saudara buka Alkitab, saudara, dikatakan di sini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Pada saat Yesus sedang berkhotbah, banyak orang berkerumunan.
Pada saat orang berkerumun, hari menjelang sore. Dan murid-murid Yesus katakan, biarkan mereka pulang untuk makan di rumah mereka masing-masing. Dan apa kata Yesus? Yesus katakan, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa, saudara? Ada jaminan dari Yesus. Walaupun murid-muridnya ini berpikir, dari mana kita memberi makan 5.000 orang? Bahkan ini lebih, saudara. Dari mana uangnya? Dari mana kita dapatkan makanan sebanyak itu dengan sekejap? Dari mana kita dapatkan makanan itu dengan membeli sebentar langsung dapat untuk 5.000 orang? Tidak bisa, tuh. Mustahil terjadi pada hari itu kalau mereka harus memberi makan sebanyak 5.000 orang. Tapi Yesus katakan apa, saudara? Katakan di situ, kamu harus memberi mereka makan. Artinya, jaminan Yesus kepada orang yang mengikutinya. Mungkin murid-muridnya tidak mengerti pada saat itu. Mungkin murid-muridnya katakan, aduh, dari mana kita dapatkan makanan sebanyak itu? Saudara, mungkin kita merasa pada belakangan ini, merasa saya sulit sekali. Saya tidak dapat berbuat sesuatu. Saya tidak ada kerjaan. Saya sedang mengalami sakit. Jangan takut, saudara. Yesus katakan kepada kita, Yesus menjamin, memberikan jaminan kepada kita semua. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Pasti pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudara, pada hari ini, saudara, tinggal kita melakukan sesuatu, saudara. Ada jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan takut. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, akan diberi makan. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, saudara, kita buka di Yohanes pasal ke-6. Cerita yang sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan cerita yang sama, di Yohanes yang pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mereka sepotong kecil saja. Ini muridnya berkata, ini uang sekian ini tidak cukup untuk memberikan makan kepada mereka semua. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan, saudara? Jangan fokus kebutuhan dengan kebutuhan. Jangan fokus dengan masalah kita. Jangan fokus dengan khawatir kita. Jangan kita berpikir, aduh ini nggak bisa. Ini hal yang mustahil. Jangan fokus dengan hal seperti itu. Kita sering kali fokusnya kepada kebutuhannya. Kita sering fokusnya kepada khawatirnya, masalahnya yang kita menjadi fokus. Sehingga anak-anak Tuhan nambah khawatir. Kita nggak percaya dengan jaminan Tuhan. Kita nggak percaya dengan pertolongan Tuhan. Padahal kemarin sudah ditolong. Beberapa hari sudah ditolong. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita lupa dengan jaminan itu. Kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, jangan fokus, saudara, dengan kebutuhannya. Jangan fokus dengan masalahnya. Jangan fokus dengan khawatirnya. Yang kedua, saudara, di Yohanes 6 ini ayat ke-9 kita baca, saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Pada saat murid-murid Yesus fokus dengan masalahnya, fokus dengan khawatirnya, padahal mereka melihat ada seorang anak
Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Ayo, apa yang ada pada kita? Perbuatlah, kerjakanlah dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, kalau ada anak kecil, walaupun itu kecil, cuma roti saja, 5 roti dan 2 ikan. Walaupun cuma sedikit saja, tapi itulah yang kita punya. Ayo, kita lakukan itu, kita pakai itu. Kita nggak usah berpikir jauh. Kita cukuplah hari ini untuk hari ini. Kesusahan hari ini, cukuplah untuk hari ini. Nggak usah mikir besok masih susah. Jangan, saudara. Kalau ada makanan sedikit hari ini, ya itulah kita fokus dengan itu. Kita utamakan itu. Lakukan dengan apa yang ada pada kita. Jangan kita mikir yang jauh-jauh, saudara. Saudara perhatikan di sini, cuma ada seorang anak kecil yang dianggap ya ini anak-anak saja. Membawa roti untuk kebutuhannya dia. Tapi itulah yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, saudara, pada saat kita cuma mempunyai segitu-segitunya saja, uang yang menipis, hal yang sedikit, tidak punya apa-apa lagi, tapi kita punya itu, punya sedikit itu, lakukanlah dengan apa yang ada. Jangan kita berimage, berpikirnya jauh-jauh. Wah, harus punya ini dulu, saya bisa maju. Enggak bisa, saudara. Lakukan dengan apa yang ada. Saya mengalami hal ini, saudara. Pada saat saya lakukan dengan sebisa saya Tuhan, saya lakukan ini. Dan akhirnya apa, saudara? Terjadi mujizat, saudara. Pada saat saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya cuma punya ini. Saya kemampuan saya ini. Saya hanya bisa menjual ini. Tapi pada saat itu, terjadi sesuatu. Dan akhirnya luar biasa, saudara. Ayo, yang kedua dikatakan di sini. Lakukan dengan apa yang ada pada kita. Yang ketiga, saudara, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Nah, kita lihat di ayat ke-11. Nah, dikatakan di situ, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur. Nah, saudara, yang ketiga di sini, pada saat apa yang ada pada kita, walaupun itu kecil, kita ucapkan syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini saya harus makan Indomie. Terima kasih Tuhan, hari ini beras sudah menipis. Terima kasih Tuhan, beras hari ini sudah tinggal hari ini saja. Katakan terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, saudara. Pada saat kita mengucap syukur, hati kita lebih tenang, saudara. Pada saat kita mengucap syukur, hati kita lebih damai daripada kita memikirkan, kita fokus dengan masalah kita. Biarlah kita mengucap syukur, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kecil penghasilan saya hari ini, saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dan apa yang terjadi, saudara, kalau kita selalu mengucap syukur, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan siap turun tangan untuk kita, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, ayo, mari kita mengucap syukur. Jangan ngegerutu, saudara. Suami penghasilannya pas-pasan, atau hari ini tidak dapat apa-apa. Aduh, kok cuma segini? Jangan, saudara. Berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, penghasilan saya hari ini sekian. Walaupun ini tidak cukup, tapi saya mengucap syukur. Walaupun hari ini cuma makan sama kecap, saya berterima kasih kepada Tuhan. Yang malu bukan kita, saudara. Yang malu bukan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengucap syukur, Tuhan malu melihat anak-anaknya kalau cuma makan dengan kecap, saudara.
pasti dia turunkan berkat-berkatnya. Amin, saudara. Dia nggak mau, dia nggak tega ngelihat anak-anaknya cuma segitu, saudara. Tapi dengan ucapan syukur, jangan kita marah-marah, Tuhan kok cuma segini? Tuhan mana? Jangan. Pada saat kita mengucap syukur, saya yakin dan percaya Tuhan akan segera menolong kita. Dan selanjutnya, saudara, ini juga sangat penting, saudara. Di ayat yang lain, saudara, di cerita yang lain, di Matius pasal 14. Matius 14 ayat yang ke-19, saudara. Ini ceritanya sama tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ceritanya sama tentang memberi makan 5.000. Tapi ada yang cerita dengan versi lain. Dikatakan di sini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan yang ada pada saat itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Apa, saudara? Apa yang dilakukan Yesus di sini? Mengucap berkat, saudara. Bukan suatu kejadian yang beda dengan yang pertama, mengucap syukur. Tapi Yesus dengan versi yang lain, ini dikatakan bahwa dia mengucapkan berkat. Artinya apa, saudara? Ayo, kita berdoa, jangan berdoa biasa-biasa saja. Kita berdoa, jangan kita berdoa dengan cara kita yang biasa-biasa. Tapi kita mempunyai doa dengan cara properti ke depan, saudara. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bayarkan listrik. Terima kasih Tuhan sudah berikan saya beras. Itu doa secara propotik, kata-kata secara propotik ke depan, saudara. Dikatakan di situ, saudara, mengucap berkat. Apa artinya mengucap berkat? Mengucapkan kata-kata berkat. Bukan mengucapkan kata-kata yang mengerutu, membuat hati kita nambah hari nambah kesal. Tapi mengucapkan berkat. Bibir kita hati-hati, saudara. Pada saat kita mengucapkan kutuk, terjadilah kutuk. Pada saat kita mengucapkan kata-kata negatif, akan terjadilah hal yang negatif. Tapi di sini dikatakan mengucapkan berkat. Pada saat kita mengucap berkat, akan terjadi berkat pada kita. Setiap malam, saudara, saya berdoa. Ini terjadi. Pada saat saya mengucap berkat, saya mengucapkan doa saya melalui doa profetik, saudara. Berkat terjadi. Besok terjadilah, saudara. Dan ini saya alami secara pribadi, saudara. Walaupun diawali tahun 90-an saya mengalami hal ini. Saya mempelajari suatu doa yang bagaimana kita berdoa. Jangan kita berdoa cuma untuk diri sendiri. Tuhan, ini saya, Tuhan, ini tolong saya, Tuhan. Tolong nenek saya, tolong kakek saya, nolong anak saya, tolong ini buat saudara saya. Jangan buat semuanya buat kita. Kita berdoa untuk sesuatu yang di depan. Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Nggak salah, saudara, kita berdoa untuk orang tua kita. Mungkin dia sedang sakit atau sedang lemah. Kita doakan, Tuhan tolong. Jamah dia. Oke, saudara. Tapi jangan fokus dengan masalah-masalah seperti itu saja. Biarlah kita fokus dengan doa yang propeti ke depan, saudara. Saat kita katakan berkat sudah datang, walaupun datang, saudara, dan itu terjadi, Tuhan akan menggenapi itu, saudara. Saudara yakin itu? Saya yakin sekali, saudara. Kenapa, saudara? Saya sudah mengalami itu. Dan saya bukan sekali, dua kali melakukan hal ini. Diawali dengan belajar, saudara. Pada saat saya belajar, saya mau ngetes Tuhan dulunya awal-awalnya, saudara. Tuhan benar gak ya? Tuhan kasih pembelajaran buat saya secara pribadi. Saya pernah nunjuk, saudara. Tuhan, saya mau mobil seperti itu.
Saya pengen punya mobil seperti itu, warnanya merah, sama seperti itu. Dan itu apa yang terjadi, saudara? Itu sudah terjadi, mungkin akan terjadinya mungkin 10 tahun kemudian. Tiba-tiba saya beli mobil warnanya merah sama seperti itu. Dan saya tidak pernah coba-coba mau beli mobil warna itu, saudara. Kaget saya. Baru beberapa bulan setelah mengendarai itu, saya ingat-ingat. Iya ya, saya ingat sekali waktu itu saya pernah nunjuk itu mobil. Itu waktu itu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mau itu. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Walaupun itu terjadi beberapa tahun kemudian. Tapi Tuhan menggenapinya. Mari saudara, hari ini jangan takut. Kita semua yang ada pada hari ini, Tuhan memberi jaminan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini. Jangan kita fokus dengan masalah kita. Jangan kita fokus dengan kebutuhan kita. Yang kedua, lakukan apa dengan apa yang ada pada kita. Ayo, kalau kita punya sedikit, Tuhan, saya mau memberi walaupun saya sedikit. Lakukan itu. Dengan yang ketiga, saudara, kita mengucap syukur. Dengan apa yang ada pada kita walaupun sedikit, tapi kita dengan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya, saudara, itu akan terjadi sesuatu mujizat. Apalagi kalau kita mengucapkan berkat ke depan, berdoa secara profetik, saudara. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan nyata. Jaminan itu nyata bagi kita semua. Amin, saudara. Dan dikatakan di situ, saudara, kalau saudara lihat Yesus memberi makan 5.000 orang ini, hasilnya apa, saudara? Ada berkat yang melimpah. Ada sisa 12 bakul. Amin, saudara. Sisanya bukan sebakul, saudara. Bukan sedikit, saudara. Mereka semua sudah kenyang. Mereka semua sudah kenyang. Dan ada sisanya, ada hasilnya. Sebanyak 12 bakul. Saya dapat bayangkan, saudara, kalau 12 bakul itu bukan sedikit, saudara. Itu banyak sekali, saudara. Dan saya yakin percaya, saudara juga akan menerima hal-hal yang luar biasa. Akan banyak yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ada sisa yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Amin, saudara. Marilah kita mengucap syukur, mengucap berkat mulai hari ini dan seterusnya. Jangan takut, ada jaminan dari Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu sampai hari ini. Terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan kami sebentar akan berpisah walaupun kami secara online ini, Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kami. Bagi saudara kami yang ada di rumah, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Tuhanlah sumber berkat kami. Tuhan yang akan memberkati kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus tetap menyertai kita semua hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.